Pemirsa, terima kasih Anda masih tetap bersama kami di Beranda Nusantara. Mari kita simak informasi menarik berikutnya. Sebanyak 60 raja Nusantara dan 5 duta besar menyerukan kerjasama artikulatif untuk memajukan perdamaian dunia. Hal ini digaungkan dalam Genta Perdamaian Dunia dalam perayaan Waisak di Candi Borobudur, Kabupaten Magelang, Jawa Tengah. 3, 2, 1. Borobudur International World Peace and Prosperity 2023 menjadi Genta Perdamaian Dunia yang digaungkan dalam perayaan Waisak di pelataran Candi Borobudur yang terletak di Kabupaten Magelang, Jawa Tengah pada Jumat 2 Juni. Genta perdamaian ini merupakan kesepakatan bersama untuk menjunjung tinggi nilai kemanusiaan, merupakan salah satu upaya mewujudkan perdamaian dunia. Kondisi tersebut mensyaratkan toleransi dalam setiap alam pikir manusia. Pelopor Genta Perdamaian Dunia, Ricky Surya, mengajak semua pihak merefleksikan nilai universal dari setiap agama, sehingga senantiasa hadir untuk menyelesaikan persoalan umat demi mencapai kehidupan yang sejahtera dan damai. Jadi tanpa kesejahteraan tidak ada perdamaian. Juga sebaliknya, tanpa perdamaian juga tidak ada. Nah itu kita memiliki prinsip 4 yang kita pilar yang mendukung perdamaian dunia ini. Salah satunya adalah cinta kasih, belas kasih, keharmonisan, dan kesetaraan. Nah itu adalah pilar dari kami yang kita harapkan bersama kita sebarkan sehingga memang menjadi upaya-upaya konkret. Ricky Surya juga mengajak umat beragama untuk saling mendukung dalam menjalankan ibadah masing-masing guna menciptakan keharmonisan dalam berkehidupan. Pada acara yang digelar di pelataran Candi Borobudur tersebut, selain pemukulan genta perdamaian, juga dilakukan penyalaan lilin sebagai lambang penyebaran cahaya 4 pilar, yaitu cinta kasih, belas kasih, keharmonisan, dan kesetaraan. Dari Kabupaten Magelang, Jawa Tengah, Firman Eko Handi, Kantor Berita Antara, mewartakan. Pelantun lagu Until I Found You, asal Amerika Serikat, Stephen Sanchez, menjadi salah satu bintang tamu dalam gelaran BNI Java Jazz Festival 2023. Ratusan penonton membadati area BNI Hall dan menikmati penampilan energik dari musisi berusia 20 tahun itu. Pemirsa, inilah dia suasana dalam penampilan salah satu bintang tamu Java Jazz Festival 2023, Stephen Sanchez. Lagu Until I Found You ini menjadi salah satu yang paling ditunggu oleh para penggemarnya. Yuk kita ikuti keseruannya. Inilah antusiasme para pengunjung BNI Java Jazz Festival 2023 saat mengikuti salah satu special show pada hari pertama festival musik ini. Penyanyi asal Tennessee, Amerika Serikat ini membawakan berbagai lagunya, mulai dari yang terpopuler hingga rilis terbarunya yang bertajuk Only Girl. Suara para pengunjung pun turut mengiringi lantunan merdu Sanchez memenuhi panggung BNI Hall Java Jazz Festival yang menjadi salah satu lokasi dengan kapasitas yang cukup besar. Penampilan energik Sanchez di atas panggung juga disambut oleh sorak-sorai penonton. Harga tiket yang dibanderol senilai Rp1.150.000 untuk tiket harian, ditambah Rp200.000 untuk tiket special show Stephen Sanchez, tak membuat para penggemarnya mengurungkan niat untuk menyaksikan penampilan langsung Sanchez, yang dimulai sekitar pukul 11 malam tersebut. Mereka pun sabar mengantre sejak 1 jam sebelumnya untuk dapat memasuki area pertunjukan dan mendapatkan tempat terbaik untuk menyaksikan sang bintang. Dari Jakarta, Arya Sintiara, Ibnu Zaki, Kantor Berita Antara, mewartakan. Berbagai macam sambal dipamerkan dalam Festival Sambal Nusantara di Taman Mini Indonesia Indah. Salah satu sambal yang khas adalah sambal bawang Dayak asal Kalimantan Timur.
Berbagai macam sambal dipamerkan dalam Festival Sambal Nusantara di Taman Mini Indonesia Indah di Jakarta pada Jumat 26 Juni. Acara ini bertujuan mengenalkan sambal khas Nusantara kepada masyarakat secara luas. Terdapat beragam sambal yang dipamerkan, seperti sambal roa khas Manado, sambal bawang khas Tulung Agung, hingga sambal patin khas Riau. Salah satu sambal yang menarik perhatian adalah sambal bawang Dayak dari Kalimantan Timur. Keunikan sambal ini yaitu bahan bakunya terbuat dari bawang Dayak yang diklaim dapat mengobati penyakit kulit, mencegah kanker, dan menurunkan kolesterol. Sambal bawang Dayak juga tergolong sangat pedas. Pasalnya komposisi sambal tersebut didominasi potongan cabai. Wiwit Andrianti selaku pemilik rumah produksi Aquina mengatakan, meski mulai diproduksi saat pandemi di tahun 2021, sambal bawang Dayak cukup banyak dicari konsumen. Waktu pandemi, masyarakat itu pasti membutuhkan yang namanya makanan yang lebih sehat ya. Nah, jadi saya ini punya pemikiran, kenapa saya nggak olah bawang Dayak itu menjadi sambal. Nah, akhirnya saya olah, saya jual online. Ternyata laris. Variasi rasa dari sambal ini terdiri dari bayi cumi, ikan tuna, ikan cakalang, dan ikan layang. Sambal bawang Dayak dijual dengan harga Rp25–30.000. Untuk saat ini penjualan keluar wilayah Kalimantan Timur hanya bisa dilayani secara daring. Dari Jakarta, Gilang Gatottetuko, Pradana Putra Tampi, Kantor Berita Antara mewartakan. Ratusan umat Buddha yang tergabung dalam Majelis Umat Nyingma Indonesia menggelar ritual pelepasan ikan di Sungai Progo di Kabupaten Magelang, Jawa Tengah. Ritual ini merupakan persembahan kepada Tuhan untuk mengantar satwa hidup kembali ke habitatnya. Ratusan umat Buddha yang tergabung dalam Majelis Umat Nyingma Indonesia atau MUNI menggelar ritual atau upacara pelepasan ikan di Sungai Progo di Kabupaten Magelang, Jawa Tengah pada Jumat 2 Juni. Kegiatan ini merupakan rangkaian dari perayaan Waisak 2567 BE yang dikemas melalui Merti Karuna Bumi. Ketua Panitia Riki Surya Pratama mengatakan pelepasan makhluk hidup berupa ikan sebanyak 10.000 ekor ini bermakna persembahan kepada Tuhan untuk mengantarkan satwa hidup kembali ke habitatnya. Karena menurutnya sebagai manusia harus memberikan kebebasan kepada makhluk lain. Di sini ada festival Merti Karuna Bumi. Jadi tak lain adalah kita memiliki nilai-nilai perdamaian dunia itu 4. Cinta kasih, belas kasih, keharmonisan, dan kesetaraan. Jadi Merti itu cinta kasih, kalau Karuna itu belas kasih. Nah, kalau bumi itu ya kita semua bersama. Riki menambahkan menjalankan kebajikan dan cinta kasih dengan cara membebaskan seluruh satwa yang ada di alam merupakan salah satu cara untuk mencapai kebahagiaan. Dari Kabupaten Magelang, Jawa Tengah, Firman Eko Handi, Kantor Berita Antara, mewartakan. Kendaraan listrik bukan hal yang baru bagi warga distrik Agats, Kabupaten Asmat, Papua Selatan. Ya, motor listrik di distrik Agats sudah digunakan di sana sejak 2007 lalu. Motor listrik di Kampung Asmat ini bahkan sudah menjadi moda transportasi utama untuk melakukan aktivitas selain kapal. Di tengah upaya pemerintah menggencarkan penggunaan kendaraan listrik di tanah air, bagi warga distrik Agats, Kabupaten Asmat, Papua Selatan, kendaraan ramah lingkungan itu nyatanya sudah menjadi awam. Di Asmat, motor listrik sudah menjadi moda transportasi utama yang digunakan sejak tahun 2007. Distrik Agats memiliki 12 kampung dengan mayoritas jalan berbahan kayu papan, karena lokasinya yang berada di atas pesisir laut.
Kendaraan motor listrik tersebut tidak memiliki knalpot yang tentu saja senyap saat digunakan. Asmat Elisa Kambu menyebut alasan mayoritas warga di daerah ini menggunakan kendaraan listrik karena sulit mengakses bahan bakar minyak atau BBM. Sampai awal bulan Juni 2023, total ada sekitar 4 hingga 5.000 kendaraan roda 2 yang sehari-hari digunakan warga. Ini tidak termasuk kendaraan bahan pengangkut barang atau mobil operasional daerah seperti ambulan. Jadi memang di sini karena kondisi jalan yang kita bangun seperti itu, jadi untuk kendaraan yang lebih besar kan tidak bisa. Jadi kita maksimalkan dengan itu. Kita harapkan sih harusnya yang listrik aja. Tapi yang muat barang ini VR itu yang bisa pakai yang solar atau apa begitu. Tapi kalau di sini sudah ada SPKLU atau SPBU kayak gitu nggak Pak? Oh, untuk pengisian. Oh, ini mandiri di rumah masing-masing. Belum ada yang disiapkan umum belum. Warga di kampung ini sengaja membuat kendaraan listrik dari kendaraan roda 2 konvensional yang dikonversi dengan mengandalkan pengetahuan sendiri. Karena menjadi kebutuhan sejumlah warga belajar secara otodidak untuk mengubah mesin dari bahan bakar minyak menjadi aki listrik. Ahok misalnya, salah satu warga Asmat sekaligus pemilik bengkel motor listrik di distrik Agats, menyebut total biaya konversi ke kendaraan listrik mencapai 14 juta rupiah. Kalau akinya itu, satu aki itu 600.000. Jadi dari orangnya mau pasang berapa aki, dikali 600.000. Kalau mau cepat 6 aki, 6 kali 6, 36, 3.600.000. Terus kita beli kontrol 900. Terus dinamo sekitar 3 jutaan. Terus gas 250 atau 200. Jadi kita perkirakan sekitar habis 13 dengan ongkos kerjanya. 13 jutaan, 14 juta. Butuh waktu sekitar 3 jam mengisi daya aki motor listrik agar bisa digunakan oleh warga. Alasan lain kenapa kendaraan listrik lebih diminati di sini adalah jalanan di Agats yang banyak lalu lalang anak kecil serta padat penduduk, sehingga motor listrik dianggap cenderung lebih aman dan nyaman digunakan. Dari Kabupaten Asmat, Papua Selatan, Asfar Muhammad, Kantor Berita Antara mewartakan. Pemirsa, berita tadi sekaligus menutup program Beranda Nusantara hari ini. Silahkan follow dan subscribe semua media sosial kami di akun Jawa Pos TV Bali untuk informasi menarik lainnya. Saya mewakili seluruh kerabat kerja yang bertugas mengucapkan banyak terima kasih atas kebersamaan Anda. Om Santi 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 Om.